Karap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 pa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 ppa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 ppa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 ppa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 ppa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 p
untuk kami boleh belajar kebenaran-kebenaran firman-Mu yang membawa kami mengerti seluruh rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga Roh Kudus yang ada di dalam setiap hati kami membawa kami menjadi manusia-manusia yang baru, ciptaan yang baru, yang taat, yang setia, yang rela melakukan kehendak-Mu dan menyelesaikan pekerjaan-Mu di muka bumi ini yang sudah dikerjakan oleh putra-Mu, diselesaikan di atas kayu salib, dan kami melanjutkan apa yang masih kurang, yang harus kami kerjakan bagi keselamatan semua jiwa-jiwa. Kami tolak setiap kuasa jahat, roh jahat yang hendak mencuri dan mengambil firman yang akan dibagikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bertahan kode ruangan dan pikiran hati kami. Roh Kudus urapi kami semua, urapi hamba-Mu ini. Bagi saudara-saudara kami yang sakit tidak bisa hadir, ya Bapa, katakan sepatah kata saja, maka hamba-Mu pasti sembuh. Sekali lagi kami berdoa untuk Bu Riani, kami mohon kesempatan-Mu. Kiranya Bu Riani bisa bersama-sama kami Bapa menyelesaikan 23:3. Ya Bapa, melihat karya kemuliaan-Mu, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Bagi saudara kami yang ada halangan, satu dan yang lain hal, pergumulan-pergumulan hidup, biarlah mereka semua Engkau berikan roh yang haus dan lapar, senantiasa ingin belajar firman-Mu dan ingin bersekutu bersama-sama dengan kami para imam-Mu, mengangkat tabut Tuhan bersama-sama bagi daerah kami, kota kami, bahkan bangsa kami dan bangsa-bangsa. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Ya, shalom semuanya, tempat ini juga yang ada di rumah. Saya akan menyampaikan satu hal yang sangat penting di dalam menghadapi tahun terobosan ini. Sebagaimana minggu saya sampaikan tentang apa arti dari ciptaan yang baru, manusia yang baru, supaya kita mengerti kerinduan daripada Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Lebih dahulu tolong dibuka dalam Yehezkiel 36. Yehezkiel 36. Ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26. Atau kita baca lebih dulu ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu apa saudara? Air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau mengetahui ayat ini, bahwa ayat ini berbicara soal pentahiran.
penyucian. Ini adalah nubuatan Nabi Yehezkiel. Jadi Allah menyucikan umatnya. Dan ini bicara soal baptisan. Setiap Bapak Ibu Saudara dibaptis, disucikan, dibersihkan dari kenajisan, dari dosa, dan dari berhala. Berhala itu penyembahan kita. Penyembahan yang bukan kepada Allah yang benar. Manusia baru. Jadi Bapak Ibu Saudara bicara manusia baru, ini ciptaan baru atau new creation. Nah, saudara harus mengerti bahwa manusia baru ini bukan sekedar membuat saudara dari jahat menjadi baik. Bukan, saudara. Atau keadaan. Keadaan itu adalah kondisi kita. Apapun kondisi kita. Dari baik atau tidak baik menjadi baik. Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa ini bukan tanda manusia baru. Atau lebih lagi yang lebih yang lebih sepertinya nampak baik benar, pertobatan. Jadi manusia baru bukan sekedar pertobatan. Atau orang bilang satu penyesalan. Jadi kita harus mengerti apa yang dikerjakan Allah. Kalau membuat seorang dari jahat kepada baik, atau kondisinya dari tidak baik menjadi baik, atau pertobatan, itu banyak dilakukan oleh motivator-motivator. Banyak sekali anak-anak muda berubah, saudara, hidupnya. Karena mereka mulai diajar untuk mengerti diri sendiri, memahami diri sendiri, mengetahui kelemahan, kekurangan. Mereka diajar untuk mengerti sehingga mereka bisa bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri dan banyak berhasil. Motivator-motivator kelas dunia, saudara, mereka mengajarkan hal-hal ini. Pertobatan terjadi pertobatan, saudara, dari anak yang mursal menjadi anak yang baik. Nah, bagaimana dengan manusia baru? Apakah manusia baru itu seperti itu? Yang saya mau katakan lebih dari ini, saudara. Walaupun ketika saudara menjadi manusia baru, maka semua ini akan mengikuti otomatis. Mari kita berubah sekarang. Apa yang dikatakan, diajarkan Tuhan tentang ciptaan baru. Manusia baru kan ciptaan baru. New creation. Di surat Kolose, di surat Efesus itu diajar tentang manusia baru. Tapi selama ini fokus kita hanya jahat jadi baik. Ya. Keadaan kita tidak baik jadi baik. Atau kita mengalami pertobatan, penyesalan. Setelah itu apa yang kita lakukan sebagai manusia baru? Makanya jangan heran, saudara, ada banyak orang meninggalkan kekristenan. Karena apa? Karena tujuannya ini. Sehingga mereka ketika mereka kecewa dengan gereja,
kecewa dengan pendeta, kecewa dengan pelayanan, kecewa dengan orang Kristen, mereka mencari sesuatu yang bisa mendatangkan bagi mereka keadaan yang lebih baik. Makanya banyak yang kemudian mengikuti ajaran-ajaran lain. Meditasi sendiri. Namanya free thinker. Free thinker itu pemikiran yang bebas. Mereka belajar sendiri, buku-buku banyak saudara. Mungkin mereka hadir di gereja. Dan mereka mendengarkan yang disampaikan pendeta. Dan mereka manggut-manggut. Dan mereka berkata, sama dengan yang saya baca. Jadi ya cukuplah saya seminggu sekali, kadang sebulan sekali. Yang penting saya bisa menjadi manusia baru tanda kutip. Maka hal ini yang membuat saya berpikir tidak heran ya kenapa orang Kristen kok pada kocar-kacir ya. Walaupun saya percaya masih ada orang-orang yang sungguh-sungguh walaupun belum mengerti. Maka itu Bapak Ibu Saudara, gereja yang benar itu gereja yang injili. Itu perlu dicatat. Gereja yang benar itu gereja yang injili. Maaf, bukan sekedar karismatik, bukan. Bukan sekedar Pentakosta, bukan. Bapak Ibu Saudara, ketika Pentakosta turun, Roh Kudus turun atas seseorang, dia jadi ciptaan baru, maka yang terjadi roh penginjilan menguasai dia. Nah itu yang benar. Gereja-gereja injili banyak saudara. Dan mereka berfokus hanya kepada jiwa-jiwa. Amanat agung. Karena ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka orang itu akan menjadi saksiku. Nah begitu. Itu Kisah Rasul 1 ayat 8. Bapak Ibu Saudara, Pentakosta itu bukan tanda kutip karismatik orang kejat-kejat. Kemudian muntah-muntah, kelepasan. Buat apa saudara? Bapak Ibu Saudara, saya ini beberapa hari menyaksikan satu kesaksian. Tepatnya itu seorang yang meneliti ada pendeta-pendeta palsu. Saya kaget saudara. Karena saya mengikuti ya itu dalam bahasa Inggris. Satu pendeta yang saya tahu itu dahsyat saudara. Ya. Disebut man of God sampean. Mujizatnya saudara luar biasa. Tetapi ada kesaksian dari orang-orang yang dimuridkan. Terutama wanita-wanita. Intinya orang yang disebut man of God ini. Dan sampai hari ini ada gerejanya tapi orang ini udah mati. Matinya misterius. Matinya umurnya 57 atau berapa. Matinya misterius. Padahal saudara dahsyat. Saya melihat dahsyat. Terkenal di seluruh dunia. Tapi dibuka saudara. Diekspos oleh wanita-wanita yang mengalami pelecehan. Dan dia punya murid-murid di mana orang datang kepada dia dan berkata, muridkan kami. Kami mau menjadi seperti engkau. Luar biasa saudara memang. Dan mereka ini meninggalkan keluarganya, tidak boleh berhubungan dengan keluarga, terputus sama sekali mengabdi dan memanggil pastor ini dengan panggilan Papa, Daddy. Dan mereka tunduk sekali. Tidak boleh bantah, diajar gini tidak boleh bantah. Ada orang bikin salah, diajar, dicambuk saudara. Spiritnya benar-benar dikencengin. Tapi sekali lagi saudara, yang terjadi adalah wanita yang bersaksi bagaimana mereka dilecehkan.
Wah, ngeri Bapak Ibu Saudara. Tapi minggu ibadah dia lakukan mujizat. Lihat saudara. Lihat ini. Ribuan yang datang dari dalam negeri, luar negeri. Wow, mata saya terbelalak sampai enggak percaya. Makanya melalui Matius 7 ayat 21 kita belajar. Tanda mujizat itu bukan tanda perkenanan. Bukan. Wah, luar biasa karena pakai nama Tuhan Yesus. Talenta semuanya, keberhasilan kita, berkat jasmani bukan tanda perkenanan. Katakan amin. Perkenanan Tuhan itu ada pada karakter Kristus di dalam diri kita. Manusia baru. Nih saudara. Dan dibuka saudara, betul-betul ngeri, saya ngeri, kaget. Gak percaya karena yang saksi lebih dari 2 orang. Dan memang saudara, semakin tinggi seorang hamba Tuhan, semakin dia tinggi kerohaniannya, semakin dia mengalami pencobaan. Itu seks nomor 1. Ini saudara harus ngerti. Semakin saudara kenal Tuhan, hati-hati dengan ini. Roh ini, roh perzinahan. Salomo jatuh juga di sana. Daud jatuh juga. Aneh ya saudara. Hamba-hamba Tuhan yang terkena jatuh. Makanya saudara harus bisa menjaga benar. Karena memang iblis bergeraknya begitu. Karena saudara menjadi orang yang sangat peka. Ya. Love. Ini supaya memberikan pemahaman ke saudara. Karena kita ini kan kelompok yang langitan toh, betul? Kita ini kan kelompok langitan karena kita ini udah rasanya nggak tertarik dengan dunia, kita berdoa. Saudara peka. Ya. Makanya love bahasa Inggris ya. Musuhnya itu lust. Ini kasih, ini nafsu. Itu deket loh saudara. Ini ngomong karakter nanti ya. Kasih, lawannya nafsu. Lust dan love. Hati-hati saya pesan. Karena itu saya juga itu bahaya memang. Nah saya tunjukkan ini kepada saudara supaya manusia baru itu ukuran dari Bapa. Di surat Wahyu nanti yang masuk itu adalah manusia baru. Ingat manusia baru, ya saya tidak nulis ya, catat aja. Tidak ditentukan oleh karunia, walaupun ada tanda orang percaya, memang ada. Ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa, Elia, Elisa begitu ya. Tapi yang manusia baru ini bukan dari karunia, bukan dari berkat yang ada padamu, ya, bukan dari mujizat yang ada padamu, bukan kesuksesanmu, bukan keberhasilan pelayananmu, bukan besarnya gerejamu, bukan hebatnya kamu khotbah, dan semuanya, tetapi karakter Kristus itu manusia baru. Nah bagaimana manusia baru ini yang kita mesti belajar. Bukan sekedar yang saya sampaikan tadi dari jahat menjadi baik, bukan. Nah kita belajar bahwa sesungguhnya manusia baru ini, ya saudara lihat ini.
Juga bukan sekedar pertobatan. Bukan, setelah saya mengerti ini saya terus terang keder saudara. Terutama gereja karismatik dan Pentakosta. Gereja Injili ya aman, masih aman. Karena mereka berfokus pada Injil. Injil itu hanya jiwa, hanya jiwa, hanya jiwa. Mereka tidak terlalu diajar tentang kemakmuran, kesuksesan dan semuanya. Tapi maaf, Pentakosta, karismatik mengajarkan juga jangkau jiwa, tanda kutip, plus kemakmurannya. Pelayanan plus kemakmuran yang dikejar. Nah ini menghasilkan karakter-karakter duniawi. Injili akan menghasilkan benar-benar karakter Kristus. Ya. Jadi Pentakosta terjadi ketika di loteng Yerusalem. Itu pertama kali Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan semua murid-murid berbahasa roh. Dan bahasa roh yang terjadi pada waktu itu berbeda dengan karunia hari ini. Itu harus dicatat. Berbeda. Ya, berbeda dengan karunia yang terjadi hari ini. Karunia bahasa roh yang kita punya sangat berbeda. Tapi sama, ya. Geraknya itu sama. Makanya orang yang berbahasa roh harusnya orang-orang ini injilinya kuat. Injili. Kuat sekali melayani Tuhan. Kuat sekali ibadah. Bisa bahasa roh tapi dia tidak benar-benar mengabdikan diri sama Tuhan. Bahasa rohnya sia-sia. Dan itu saya khawatir bahasa roh palsu. Lu apa ada bahasa roh palsu? Tergantung hasilnya dalam hidupmu. Tidak mungkin orang bahasa roh itu dia tidak hancur kepada jiwa-jiwa. Tidak mungkin. Kalau selama ini kau bahasa roh tapi engkau terpusat pada dirimu sendiri, pada kekayaan, pada kemakmuran, pada berkat-berkat jasmani dan kenikmatan hidup, maka mungkin bahasa rohmu harus perlu direvisi lagi. Ya, jangan-jangan itu latah. Kalau bahasa roh pasti engkau dibawa kepada mengabdi ke Tuhan. Katakan amin. Pasti. Ya. Jadi ketika Pentakosta terjadi, maka Petrus berani memberitakan Injil. Murid-murid yang 120 orang langsung berani memberitakan Injil. Kemarinnya ketakutan saudara. Dan apa yang terjadi? Manusia baru, ini manusia baru loh. Dan waktu itu tanda Roh Kudus harus disertai dengan tanda bahasa roh. Turunnya Roh Kudus kalau Tuhan Yesus itu burung merpati. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, burung merpati turun tanda Roh Kudus. Roh Kudus turun selalu ada tandanya. Pada awal loh saudara. Karena pada zaman Tuhan Yesus mengajar, Roh Kudus belum turun atas, artinya belum tinggal di dalam orang yang percaya. Belum ada tinggal, belum. Dia di atas. Nabi-nabi semua roh itu di atas, tidak pernah di dalam. Nah, ini luar biasanya. Ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit, baru dia masuk. Ya gitu. Nah itu ditandai dengan lidah-lidah api, Pentakosta terjadi dan orang-orang dipenuhi oleh roh, ditandai dengan bahasa roh yang bisa dimengerti oleh semua bangsa-bangsa, bahasa-bahasa mereka. Nah itu beda, tapi ada tandanya. Ya. Itu baru turun Roh Kudus. Terbentuknya gereja. Nah itu manusia baru. Makanya Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Di ayat 6-nya murid-muridnya sedang mencari mujizat. Bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang dicari pemulihan.
Makanya tahun terobosan saudara harus mengerti manusia baru ini dijebol dulu dalam hidup kita. Teman-teman saya yang injili, mereka tidak bisa bahasa roh, mungkin mereka tidak berbiasa menyembah juga seperti kita bisa menyembah 1 jam, mereka tidak bisa. Tapi api Pentakosta menyala-nyala mereka. Mereka haus akan jiwa-jiwa. Mereka rindu keselamatan. Mereka wajahnya penuh dengan sukacita. Antusias kalau ngomongkan tentang jiwa-jiwa, bicara tentang kerajaan Allah. Dan salah satunya mereka yang memberikan pil ajaib itu kepada saya. Itu dari orang-orang yang menginjil, saudara. Bukan mencari pemulihan. Awalnya murid-muridnya cari pemulihan. Ya, supaya kerajaan Israel dipulihkan. Tapi ayat 7, Tuhan Yesus berkata apa? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Orang Kristen itu udah gak cari sebetulnya tentang hal-hal mujizat dan pemulihan. Katakan amin. Karena kamu sudah ketemu Tuhan. Tapi kalau saudara merindukan itu bukan menjadi tujuan. Dipulihkan, tidak dipulihkan, itu bukan tujuan. Tidak ada hubungannya. Jadi kalau saudara doa, tidak terjadi pemulihan, tidak terjadi apa-apa, itu biasa. Bukan Bapa tidak mendengar, tidak. Tapi Bapa tahu mana yang terbaik. Katakan amin. Nah, iblis bikin saudara sibuk dengan pemulihan dan mujizat. Satu dipulihkan, besok yang lain belum dipulihkan. Cari pemulihan lagi, betul? Sudah dipulihkan, masih ada persoalan lagi. Cari pemulihan lagi. Kapan selesai persoalan? Sampai mati persoalan terus. Dan Anda mau diputar terus di sana. Nah, itu kegagalan kita sebagai manusia baru. Makanya kita mesti ngerti apa yang kita lakukan ini. Ya, bukan tersentral pada mujizat. Walaupun itu dipakai Tuhan untuk menolong kita. Kita semua membutuhkan mujizat karena Allah kita, Bapa kita itu berkuasa. Jadi waktu murid-muridnya minta, Tuhan berkata engkau tidak perlulah mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Udahlah urusan Israel itu urusan Bapa sendiri. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Ini kan murid-muridnya belum ngerti. Makanya orang kalau enggak ngerti manusia baru ya tujuannya ya cuman puteran-puterannya itu pemulihan hidup, ekonomi lah. Selalu itu. Ke gereja untuk apa? Ujungannya ya hal-hal materi. Selalu begitu. Tapi ketika Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menerima kuasa dan jadi saksi. Kuasa dan jadi saksi. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti menjadi manusia baru itu Anda menerima kuasa dan menjadi apa? Saksi. Nanti diisi ya. Kalau saya ngajar tolong diisi semua ya, dicek. Jadi saudara harus tahu kuasa diberikan. Kuasa apa? Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus itu turun atas saudara. Nah, kuasa ini dalam bahasa aslinya dikatakan dunamos atau ledakan, terobosan, breakthrough. Boom. Breakthrough-nya bagaimana? Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika mengalami Roh Kudus,
ada ledakan. Petrus yang dulunya menyangkal, Petrus yang ketakutan, hari itu dia dapat roh keberanian untuk bersaksi tentang Kristus. Makanya saudara langsung ingin cerita tentang Tuhan Yesus dengan berbagai cara. Ya. Nah, saudara harus tahu manusia baru akan mengalami ini. Kuasa dan menjadi saksiku, kata Tuhan kembali Kisah Rasul. Kamu akan menerima kuasa. Ya, kuasa ini bukan sekedar tanda mujizat. Bukan sekedar itu, tapi Anda diberi kuasa, otoritas, ya, membuat saudara melek, gitu. Membuat saudara melek, melihat. Saya dulu tidak melek, saudara. Jadi kalau ada lagu yang buta melihat, ya, dulu aku terhilang ditemukan, itu kan lagu Grace, ya, ada lagunya. Dulu aku terhilang ditemukan, dulu aku buta dan melihat. Apa buta apa? Saudara melek semua kok, tapi saudara melek duniawi gitu loh. Kamu ndak melek surgawi. Saya dulu ndak pernah melek surgawi. Tapi ketika Roh Kudus turun, melek mata saya. Dulu saya ndak tertarik dengan rohani. Tidak tertarik dengan gereja. Tidak tertarik dengan hal-hal yang sifatnya kerajaan Allah, jiwa-jiwa. Ya ndak ngerti sama sekali, saudara. Yang saya tertarik itu adalah dunia. Mengejar dunia, mengejar kesuksesan, mengejar kepandaian, mengejar keberhasilan. Mataku cuma lihat itu. Dalam ukuran surga, dalam ukuran Allah, kamu buta. Bisa ngerti sekarang? Jadi orang yang tidak ngelihat kerajaan Allah, buta. Jadi saudara jangan mikir buta itu, oh sakit tidak bisa melihat, meraba-raba, kemudian datanglah Tuhan Yesus dan melek. Bukan. Contoh aja saudara, contoh. Saya mudah-mudahan saudara bisa mengerti. Saya dulu buta tentang Alkitab. Saya percaya saudara semua juga ngalami. Kapan saudara bisa cinta Alkitab? Waktu kau melek. Makanya Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan itu memilih dalam satu rumah satu orang? Melek, nuntun keluarga itu. Melek. Tuhan pilih Abraham dan keturunannya. Ishak dan keturunannya. Makanya sampai hari ini keturunan, ya, bangsa Israel harus melakukan hukum Tuhan. Wajib itu. Dan mereka taat, harus. Sampai mereka mengerti. Saya percaya kok saudara. Karena gini, pemikiran saya ya. Dulu saya kalau nggak didatangi Tuhan Yesus, ya mungkin sampai hari ini saya nggak akan melek. Ya saya nggak akan melek, udah nggak lihat buku kayak gini, nggak tertarik saudara. Nah, manusia yang buat ini. Masih ada buku-buku yang lain. Kitab suci ada 7 kok aliran di sini, betul nggak? Saya nggak melek. Nah saya pikir hanya orang di jamaah Tuhan terus kemudian melek. Apakah nggak bisa toh orang-orang yang, contoh anak-anak kita, ya orang anak-anak kita yang mereka juga sudah dibaptis karena iman orang tua, kemudian mereka percaya pada Tuhan Yesus. Berarti mereka kan sudah punya Roh Kudus juga. Kan begitu. Beda dengan saya. Saya enggak, orang tua enggak punya iman. Ya, saya pun enggak ngerti dulu. Saya berpikir bahwa orang sadar itu nunggu zaman Tuhan. Lo lihat-lihat dulu. Kalau sekarang saudara ini saya sudah gembalakan ya.
Ini kan saudara sudah bagian. Maka saudara akan bisa sadar kalau saudara diajar. Buktinya ya, kalau orang dunia motivator bisa membuat anak muda yang rusak bisa menjadi miliuner, kok ngerti? Kalau urusan duit kok ngerti? Bisa enggak? Bisa, kasih pengertian. Membuat mereka menjadi orang-orang yang taat. Dan juga doa, apalagi didoakan, ditumpangi tangan. Ya. Buka. Saya dulu saudara suruh baca buku tebel gitu anti saudara. Tidak suka, tidak bisa saya. Kalau buku bergambar gitu seneng. Karena saya bukan kutu buku. Ya. Tapi ketika saya dijamah Tuhan, mata saya melek. Saya jadi ciptaan baru. Saya rakus dengan buku rohani. Kan tidak masuk akal. Tapi pertanyaan saya, ada banyak kok orang-orang yang dijamah Tuhan juga. Tapi ada banyak orang yang sampai hari ini tidak rakus rohani. Kenapa? Karena dia padamkan rohnya. Karena dia sendiri menolak dan akhirnya mereka tergiur dengan buku-buku bacaan duniawi. Banyak saudara. Nah sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus turun atas saudara, saudara melek. Ini penting. Jadi manusia baru membuat saudara melek. Bukan sekedar membuat saudara bertobat. Kata bertobat itu berbalik sebetulnya. Bukan sekedar berbalik dari yang jahat kepada yang baik. Bukan. Bangsa Israel itu sangat taat dengan hukum Taurat. Apakah perlu mereka bertobat? Mereka perlu bertobat. Supaya mereka menerima Tuhan Yesus dan matanya terbuka. Orang kalau sudah matanya terbuka, rancangan Allah tahu dia. Dan itu manusia baru. Kembali kepada Yehezkiel. Kembali kepada Yehezkiel. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayat 25, Tuhan itu kenapa mentahirkan kita? Kita kenapa dibaptis? Pada zaman hukum Taurat, bangsa Israel tidak mengenal baptisan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan supaya kita semua dibaptis. Karena dia akan mentahirkan saudara. Mentahirkan saudara dari kalau ini kuasa dan saksi, ya, saudara harus mengalami pentahiran dari dosa dan berhala. Dosa, saudara, manusia semua berdosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa itu yang menutup mata kita untuk melihat rancangan Allah. Bukan rancanganmu loh saudara. Ya, banyak orang tanya, Pak saya ikut Tuhan Yesus, oke, saya mau tahu rencana Tuhan dalam hidup saya apa. Saya mau jadi apa Pak? Bukan itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajari saya begitu. Roh Kudus tidak pernah mengajari saya begitu. Sejak saya percaya Tuhan Yesus, saya tidak pernah tanya saya mau jadi apa secara duniawi. Yang saya tanya, Tuhan pakai saya dalam kerajaan-Mu. Apa mau jadi gembala, apa penginjil, apa saya mau bergerak. Dan waktu itu saya hanya melihat secara roh agamawi. Berbeda dengan sekarang saudara, Tuhan singkapkan semuanya. Karena ini sudah hari akhir. Penampian sudah. Murni-murnian sekarang saudara. Kenajisan itu dosa. Ya. Dan dari semua berhala itu pusat penyembahan saudara kemana? Di mana pusat penyembahan orang Kristen hari ini? Apakah benar Tuhan Allah
atau dunia? Jujur saja. Penyembahanmu di mana? Makanya Tuhan Yesus berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana penyembahan kita? Manusia baru jelas saudara. Dia pusat penyembahan hanya kepada Allah. Dan kepada putranya Yeshua HaMasiah. Makanya ketika Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat berapa itu? Ayat yang kelima atau keenam. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Tentang mulai dicobai tentang kebutuhan pokok. Kemudian dicobai lagi tentang kekayaan. Coba Matius 4 ya. Mari kita lihat. Supaya saudara ngerti, jadi manusia baru itu ini. Bukan jangan pikir saudara dulu ngerokok, nggak ngerokok, minum, nggak minum, medok, nggak medok. Kemudian saudara dulunya miskin jadi kaya, sakit sembuh. Kemudian saudara berkata, I'm born again. Hey, you born again? Kamu benar-benar lahir baru. Bukan sekedar hanya juga karakter yang baik. Bukan sekedar itu. Karakter yang baik orang dunia banyak saudara yang baik-baik. Maaf lebih baik dari orang Kristen. Banyak. Ada orang pacaran sama orang Kristen kemudian putus pacaran sama non-Kristen. Dia bilang yang non-Kristen jauh lebih baik. Apa artinya Kristen? Kenapa muncul gitu? Ada seorang pengusaha, dia punya karyawan Kristen yang satu non-Kristen. Dia katakan, yang non-Kristen jauh lebih rajin. Kenapa bisa begitu? Apa manusia baru itu? Sekarang sudah ngerti. Dan banyak pengusaha tidak mau memakai orang Kristen. Kalau alasannya karena Kristus, puji Tuhan. Karena apa? Orang Kristen banyak pelayanan Pak, tidak mau ngelembur. Oh puji Tuhan, itu justru bagus. Tapi kalau karaktermu jelek, nyolong, korupsi dan semuanya, wah Anda bukanlah orang Kristen. Yang ngerti katakan amin. Tapi kalau karena pelayanan kamu ditolak menjadi karyawan satu perusahaan, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena kamu nanti punya perusahaan sendiri. Yang setuju katakan amin yang keras sekali. Wah Anda lemes. Aminmu itu gak yakin. Harusnya amin, yes. Sambil berdiri loncat-loncat gitu. Haleluya. Tapi karena Anda sudah mentalnya mental siap mati ya. Sudah percuma ya. Gak apa-apa wis ya. Haleluya. Amin. Ya memang kalau tempat ini udah tidak tertarik ngomong-ngomong tentang dunia. Makanya kalau orang khotbah di sini ya, ngomongnya hanya materi-materi, pasti Anda kan kayak wis turu ya gitu. Ya dah? Ya, saking menghormati ya kita ya. Ya saudara tahu apa yang saya maksud toh? Ya. Kalau ngomongnya ujung-ujungnya selalu begitu, ada paling ya kita tertawa lucu orang ini. Udah lewat Pak, di sini nggak usah ngomong berkat di sini Pak. Penderitaan kami lebih senang. Katakan amin. Jos, kandos, gaspol. Terus. Amin. Bakar. Ada pendeta yang ngomong begitu? Gaspol terus, bakar, jos, kandos. Ada? Nah, bersyukurlah pendeta saudara tiap pagi. Ayo, ora ono, gak ono. Gaspol apa sing digas? Mobil dah. Makanya bersyukur ono saudara. Nah kita baca Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua apa? Kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kepada siapa ini? Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus lihat manusia baru seperti siapa? Tuhan Yesus. Ya. Manusia baru itu seperti Tuhan Yesus. Kenapa kalau diganti 24 itu? Kedinginan. Jaketan kalau kedinginan, kasih 21 aja atau pindah. 22, 21, jangan dikurangin aja. Enggak apa-apa, memang begitu AC ya. Memang begitu AC, kalau AC enggak dingin enggak bisa. Nanti kita rusak itu AC-nya. Biarin jaketan. Di Jakarta itu ada satu gereja saudara.
itu kalau kita masuk ya, itu gak bisa saudara. Semua jaketan. Dan yang luar biasa sering kencing. Gak ada orang, tolong cilik no. Ngikuti 1, 2, 3 rusak sini. Makanya di sini gak peduli saya sudah ngomong Mas Ayo. Dingin total. Gitu. Amin. Ya, mulai keroan udah. Karena rusak, gak usah. Tetap pakai jas. Amin. Gak punya jas, sarungan. Beres. Tak copot semua, tak copot kok itu ya. Makanya nanti kalau kita bangun, kalau Tuhan izinkan, sentral itu nanti. Dingin saudara, memang begitu. Haleluya. Itu jauh Lombok Loro, pedesan. Kurang pedes 10, 5. Gak usah lek kademen. Gak jaket dewi. Iki aku sih sumu kok. Sampai enak. Yang ngerti katakan amin. Ya, kenceng terus loh ya saya minta. Kecuali dikurangi. Dikurangi, jangan berapa 4. Oke, cukup. Ini yang gede-gede harus nyala kalau pengajaran. Oke, doa pagi itu kurangi, enggak apa-apa. Kembali ya. Wis ojo diganggu rek, aku rek tangting aku enggak suka. Ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dicobai. Dicobai tentang dunia. Kalau saudara mau belajar manusia baru, contohlah Tuhan Yesus. Kalau saudara mau mengenal Tuhan Yesus, kenalilah perkataannya. Kenalilah jawabannya. Jawabannya itu apa? Ketika iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau apa? Sujud menyembah aku. Lihat surat Yeskil. Manusia baru. Anda mesti ditahirkan dari dosa. Karena semua manusia berdosa. Ya, Anda harus dikuduskan untuk menghadap Allah yang kudus. Kekudusan nomor 1. Tidak cukup kekudusan saudara. Tapi center penyembahanmu kemana? Arah penyembahanmu harus beda. Nah orang Kristen cuma masuk baptisan tapi dia tetap berhala. Makanya saya akan ajarkan. Hari ini kita harus perangin yang namanya penyembahan pengemis di gereja. Orang menyembah tapi dengan mental pengemis. Datang hanya untuk berhala. Maka saudara kalau tidak mengalami pentahiran dosa dan berhala, kamu tidak jadi manusia baru. Makanya jangan heran orang Kristen kerja terus. Tidak usah ibadah 1 minggu sekali, sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali. Tidak ngurusi, ada pengajaran, ada komsel, ada apa, tidak ngurusi. Ada itu saudara. Lihat aja nanti akhir hidupnya. Makanya saya kalau ketemu orang ya saudara, meninggal Kristen. Saya ini cuma berkata, Tuhan ampuni. Ampuni. Mudah-mudahan saya bilang. Sebab saya yang tahu yang dia lakukan hanya bisnis. Tapi dia mati pakai peti mati Kristen gitu loh. Tapi saya tidak tahu saudara. Dan itu saya hanya batin. Kasihan semua saudara. Kasihan. Umat Tuhan itu kasihan. Tidak salah kok saudara. Kasihan saudara. Tapi kita minta kemurahan Tuhan. Berhala yang dia lakukan. Makanya jangan heran toh. Bagaimana roh agamawi begitu kuat. Berhala-berhala di gereja, patung-patung semua. Ortodok dan semua. Aduh saudara, sudah saya tidak ikut Tuhan. Aku pusing Tuhan. Aduh sekutunya mandek. Aku saja ini aku pengen mandek saudara saya. Tapi karena ada Roh Kudus dalam diri saya saudara. Kalau ngikuti ini pusing saya saudara. Tuhan. Pakai aku untuk ngobrak-ngabrik aja lah Tuhan. Wis, udah. Saya lebih baik dipakai jadi cambuknya Tuhan Yesus dah. Udah wis babah, wis ora popok Tuhan. Yang penting di tangan Tuhan Yesus kok. Katakan amin. Karena ini yang terjadi saudara, ini yang terjadi. Ya.
Kembali ke Matius tadi, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus ditawari berhala semua. Sujud menyembahku. Siapa yang kasih? Setan. Jadi saudara kalau mau kaya, ya nggak usah ikut Tuhan Yesus. Atau ikutlah Tuhan Yesus tapi sembahlah dunia. Kaya kamu. Gimana sembah dunia? Lembur yang banyak, kerja 2 shift, sekolah yang tinggi, betul? Ya, pikirin duit terus. Kaya kamu. 24 jam kalau kerja. Yang tidak setuju katakan amin. Loh, kalau enggak sih amin. Berarti yang lain berhala semua kamu. Silakan. Anda jangan pakai Tuhan Yesus untuk dapat kaya. Enggak usah. Sujud menyembahku. Sujud menyembahku. Worship me. Siapa yang menyembah pekerjaan? Siapa? Siapa yang menyembah pekerjaan? Itu penyembahan berhala. Tidur jauh-jauh malam, bangun pagi-pagi kerja. Penyembahan berhala. Berarti aku mau pendeli. Mendeli kabeh. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat kebenaran. Kalau ditanya orang Kristen mau nyembah berhala? Tidak. Saudara, saya ketemu kemarin dengan seseorang, notabene Kristen, kerja di hotel. Hati saya cuma berdoa, Tuhan ampuni. Setiap hari karena dia seorang pimpinan hotel besar di Kota Malang. Dia bilang, Pak, semakin tinggi jabatan, semakin pulang paling malam. Betul ya? Anda rela kalau anakmu begitu? Lihat saudara. Anda milih apa? Manusia baru loh. Nanti tak bukakan surat Wahyu, all things new. Mari kita jangan teori, kita praktek aja. Oh Pak, saya tidak menyembah berhala. No, tidak. Kamu nyembah berhala. Lihat saudara, nangis hati saya. Ini Kristen loh. Saya lihat gini, Tuhan ampuni Tuhan. Dia tidak manusia baru. Kalaupun dia manusia baru, dia tidak melakukan fungsinya. Bayarannya berapa saudara? 2 digit itu. Mau sembah pekerjaanmu. Sembahan. Kasih. Menyan. Ya. Jadi tokomu kasih ono menyan. Oke. Ya, dupa. Sembahan pokoknya. Pasti kamu sukses. Karena itu janjinya setan. Tapi kamu pengikut setan. Terus lihat aja. Nanti Tuhan Yesus kan gini, I don't know you. Mau apa kalau sudah digitu? Balik. Mau balik. Balik kemana? Balik kucing. Kenapa kok balik kucing ya? Kok enggak balik tikus gitu? Apa sih? Apa Wan? Kucing itu kalau disiram, balik gitu lah kira-kira ya. Ya. Kenapa balik kucing? Kenapa kucing kok jadikan objek penderita? Ayo balik kucing gitu. Mau kemana kalau sudah balik? Anda nangis-nangis nanti. Nangis-nangis. Kayak orang kaya yang di neraka. Ngomong, Bapak Abraham. Aduh. Panas sekali, haus. Suluh Lazarus, kasih setitik air aja. Sedikit loh. 1 tetes. Bukan sebotol begini loh. Dia minta 1 tetes. Tapi waktu di dunia dia minum 1 liter mungkin. Oh tidak. Di antara kami tidak ada jembatan yang menyeberang. Tidak ada batas. Ya udah, kasih tahu keluargaku. Bisa. Makanya doa untuk orang mati percuma enggak? Anda mau begitu? Kalau sudah di neraka terus ngomong, tolong kasih tahu. Supaya keluar dari perusahaan. Bisa? Makanya toh saudara, kamu mau sujud menyembah.
Silakan sujud atau menyembah. Tapi saya cinta Tuhan, Pak. Tuhan Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih satu. Yang satu kamu kasih, pasti yang satu dibenci. Tidak bisa mengasihi dua. Siapa Tuhan itu? Antara Tuhan dan Mamon. Siapa Mamon? Pekerjaan. Anda jangan kaget loh ya nanti. Maaf saudara. Apalagi hari-hari ini politik ya. Orang berlomba tau jadi politikus ya. Saya nggak tahu politikus. Kok ono tikusnya mana ya? Mang balik kucing. Politikus. Saya nggak tahu loh. Jangan main-main ya saudara. Anda jangan sok, saya bela gereja, saya ikut politik untuk Bang. Anda jangan sok itu. Anda nanti tertolak, Anda tahu. Anda seakan-akan berguna. Tuhan tuh nggak lihat hasil. Tuhan lihat ketaatan dan kesetiaan. Benar loh saudara, hati-hati saya bilang. Tapi kalau saudara ini ada ayatnya ya. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua Tuhan. Karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jangan gini, enggak kok Pak, saya ini mesti lembut-lembut cinta Tuhan Pak. Anda bohong, Anda bohong. Anda bohong. Anda cinta dua-dua. Betul? Dan cinta dua-dua itu di hadapan Tuhan Yesus itu sama dengan mencintai Mamon. Gak bisa saudara. Kamu menyembah. Anda setuju enggak? Anda setuju enggak? Sekolah dah, sekolah tinggi-tinggi sampai enggak iso ibadah. Anda menyembah sekolah. Silakan orang Kristen pilih. Kalau saya seperti Yosua, aku dan seisi rumahku hanya menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, mengabdi. Makanya kembali lagi. Ini agak serem ya saudara. Ya, tapi sebentar lagi selesai, kurang 6 menit. Puji Tuhan, berlegalah sebentar. Ya, saya doakan yang gulingan tidak mati gitu aja. Karena kemarin ada orang gulingan terus mati. Nah mungkin sekarang yang bantalan terus mati. Ya, tapi kita tidak perlu khawatir. Kalau malam ini kita mati, kita pahlawan. Asal saudara tidak mengabdi kepada Mamon loh. Itu cek hatimu sendiri. Cekkan sendiri. Anda tidak bisa bohongi Tuhan Yesus. Tidak bisa. Bosmu siapa? Gitu loh. Bosmu siapa? Makanya dalam kekristenan itu kalau nggak ada gereja, itu tidak ada ukuran. Gereja itu dipakai sebagai ukuran. Tapi orang Kristen keminter gitu loh. Gereja nggak dipakai sebagai ukuran, dia pikir ukurannya dirinya sendiri. Yang penting saya mengasihi Tuhan Pak. Dimanapun saya bisa melayani. Sambil kerja saya melayani. Saya baik kok Pak sama orang. Ukurannya apa itu? Beda ukuran, karena gereja itu milik Tuhan Yesus. Bosnya Tuhan Yesus, kepalanya aja Tuhan Yesus kok. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Ya, jika engkau sujud menyembah, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, you will fall down and worship me. Fall down itu saudara berlutut dalam apa? Dan nyembah, yang disembah siapa? Berhala. Berhala itu apa? Golek duit. Apa-apa enggak boleh tau cari duit. Loh, Tuhan Yesus ngomong pakai Mamon. Bersahabat dengan Mamon. Jadi Mamon itu pakai saudara. Duit itu pakaian untuk kamu bisa beribadah. Gitu loh. Punya duit beli sepeda motor untuk ibadah. Ngono loh. Punya duit gitu. Itu semua tujuannya ibadah. Karena ibadah itu penyembahan kita. Jangan ditipu. Makanya ayat 10. Sebelum saya tutup. Ini manusia baru loh ya. Saya mau nunjukkan saudara manusia baru. Manusia baru bener loh ini. Bukan cuma ciptaan baru yang orang bilang, oh ini dulu nakal sekarang enggak nakal. Terus kemana? Wong tiap hari di warnet. Apa bener anak muda sekarang apa? Kecanduan game online. Sudah lahir baru itu. Kemarin baru dibaptis. Lihat. Habis dibaptis kok jadi setanan. Kenapa kamu kecanduan game online? Lihat saudara. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya. Apa saudara? Enyalah iblis.
Tuhan Yesus ditawari. Manusia baru ditawari duit. Manusia baru ditawari sembah aku. Loh, lah kalau Tuhan Yesus nyembah ke iblis, ya enggak bisa berjalan melakukan kehendak Bapa dong. Dia yang ngurusi dunia dong. Dan seisinya dong. Orang Kristen itu pilihan saudara beda. Umat pilihan itu ngurusi beda. Katakan amin. Polisi itu yang ngurusi bagian bidang lalu lintas. Tentara ngurusi bagian bidang keamanan. Dia bisa polisi kok ngurusi bagian masak. Lah ngapain? Polisi kok ngurusi penjahit. Lucu? Pakai seragam polisi tapi jahit. Yang penjahit bawa meteran di lalu lintas. Loh gimana? Itu salah kaprah semua. Itu yang terjadi kekristenan hari ini. Kenapa? Ajaran yang tidak sehat. Ketika Tuhan Yesus ditawari ini, manusia baru berkata, anyah. Anyah. Bukan, ya tak coba ya. Anyah iblis. Kalau kita kan enggak apa-apa Pak Febi tak coba saya ya Pak Febi ya. Aku tak berangkat ya Pak, ya sekarangmu. Saya hanya berdoa Tuhan ojo mati sih Tuhan. Jangan mati Tuhan, jangan mati. Saya sungguh kok Pak, saya keluar kota nanti pasti streaming Pak. Gombal. Aku ketok, kowe gak kira streaming. Ya lah, habis kerja buka turuh. Streamingnya dibuka. Ya dah? Kalau kesini minggu datang gak berani tidur. Sudah janjian sama saya soalnya. Betul? Pikirnya gampang streaming. Gampang. Enyah iblis. Kenapa kamu kok tidak bisa membedakan kerjaan yang memuliakan Tuhan dan kerjaan yang tidak? Karena kamu bukan manusia baru. Mari cek lagi saudara. Bertobat kita mesti. Saya tidak mau saudara tertinggal. Sungguh. Kemana arah penyembahanmu? Cek hatimu. Makanya ketika anak saya mendapat tawaran-tawaran, kami orang tua ngeceknya dengan ini. Anyah, tidak usah. Buat apa? Makanya saudara tahu doa-doa saya tiap hari. Itu saya nggak perlu baca loh doa itu. Itu ngalir terus. Aku tidak rela keturunanku sampai 14 keturunan. Direbut oleh dunia, pekerjaan usaha. Sampai mereka tidak bisa ibadah, tidak bisa pengajaran, tidak bisa doa. Lihat saudara. Itu dipikir saudara hanya lip service gitu. Saya enggak pakai catatan doaku itu semua. Ada penambahan-penambahan. Katakan amin. Karena aku enggak terima saudara. Lebih baik melarat. Katakan amin. Dan Tuhan Yesus berkata sebab ada tertulis. Ada tertulis ini siapa? Firman. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Engkau harus. Orang Kristen menyembah siapa? Orang bilang menyembah Tuhan Yesus. Betul. Betul kamu menyembah Tuhan Yesus. Yang kamu sembah duit. Yang kamu sembah jabatan. Yang kamu sembah cita-cita. Kamu sedang mimpi apa kamu? Buka di hadapan Tuhan mimpimu apa? Kamu cita-cita apa? Buka. Kamu sembah atau tidak? Ciri menyembah cita-cita itu kamu kejar tanpa tahu waktu dengan Tuhan. Itu kamu berhala. Kamu mesti bertobat. Setiap saudara pasti punya cita-cita toh. Tapi sejak ketemu Tuhan saya tidak punya cita-cita. Saya tidak punya cita-cita. Saya punya cucu, tidak. Tidak ada. Tuhan beri, sudah. Saya tidak punya cita-cita lagi. Walaupun saya memikirkan anak-anak semua. Tapi no cita-cita saya. Cita-cita saya cuma satu, memuliakan Tuhan Yesus. Menyelesaikan pekerjaannya. Gak perlu punya cita-cita.
Karena aku khawatir kamu menyembah cita-citamu. Yang ngerti tepuk tangan dulu. Bahaya kalau kamu cita-cita, kamu kejar itu. Dan kamu pakai Tuhan Yesus mengejar cita-cita. You berhala. Ngerti? Apa cita-citamu? Sebutkan di hadapan saya. Saya pengen jadi dokter, Pak. Kalau itu cita-citamu, hati-hati. Engkau akan bertempur dengan Tuhan Yesus nanti. You pilih mana? Anda pikir jadi dokter mudah? Sukar. Korbankan ibadah loh untuk jadi dokter. Saya tahu loh itu. Teman kos saya. Di rumah kami kan ada anak kos. Sekolah dokter. Saudara. Gila kalau belajar. Sampai pagi. Ada waktu ibadah. Tapi bersyukur mereka ada dalam gereja kuno yang tidak pernah mengajarkan apa-apa karena mereka agamawi. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada Dia sajalah engkau apa? Engkau apa? Berbakti. Saudara tahu berbakti itu artinya apa? Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, you shall worship the Lord your God and Him only you shall serve. Serve. To serve, melayani. Makanya kemarin saya bentak. Kamu datang untuk melayani, betul? Betul? Melayani, to serve. Anda melayani siapa? Bosmu atau Tuhan? Pikirkan. Saudara, taruhan memang. Wah, ya bersyukur ya Pak. Orang-orang yang sudah uangnya banyak gini ya punya perusahaan sendiri. Dia enak loh. Ya bersyukur memang. Tapi apakah mereka tidak punya tantangan? Punya. Apa mereka tidak ada ketamakan? Saudara pikir orang yang kaya gak pingin loh tambah kaya? Hah? Anda pingin gak? Anda pikir orang terkenal gak pingin loh tambah terkenal? Ya toh? Anda mikir enak-enak. Enggak, sama saja. Saudara yang sekarang menderita kekurangan. Anda mikir nih untuk memenuhi kebutuhanmu. Tuhan sudah bicara, kalau asal makan minum tok cukup. Tapi sekolah anak, sekolah negeri, selesai. Ngomong apa lagi? Rumah, ikut orang tua. Kenapa kalau ikut orang tua? Gengsi. Kontrak, gak ada kontrak Pak. Cari di kampung. Deso akeh, di deso. Katakan amin. Apa yang sukar? Apa yang sukar? Gak punya mobil, jalan. Asal kamu hidup. Apa yang sukar? Gak punya baju. Satu baju untuk 1 minggu. Duh, saudara, kamu harus ngerti gitu. Kalau enggak ditipu setan. Karena kamu mesti berbakti loh. Anda harus berbakti. Nah masalahnya, yuk berbakti kemana? Makanya bersyukur ada di Indonesia. Anda di luar negeri ya. Gembos imanmu. Lihat. Di luar negeri yuk gak bisa kerja 1 sip. Apalagi orang luar negeri yang punya mobil, punya rumah. Otaknya mikir memenuhi kebutuhan. Makanya jangan heran di sana penyembahannya, penyembahan mental pengemis. Luar negeri loh saudara. Time is money. Bisa berbakti kepada Tuhan. Gereja-gereja makanya seminggu cuma sekali. Ongkosnya mahal. Banyak gereja tutup. Pendeta semua dibayar. Larang lu bayarannya. Lihat saudara, semua diukur duit. Makanya bersyukurlah saudara di Indonesia ini, katakan amin. Tapi saudara justru di Indonesia harus benar, jangan digobloki. Ngerti sama dunia? Ngerti? Anda harus saya ajar berani ya. Putuskan hidupmu sendiri. Hidupmu jangan ditentukan oleh kata orang. You mau naik mobil, mau nyeker, mau sandal japitan, ya,
mau sepeda ontel, sepeda motor, mau apapun urusanmu. Jangan dengar orang lain. Jangan punya standar dunia. Tidak pakai standar dunia. Kita standarnya manusia baru. God bless you all. Ya, minggu depan. Masih ada saya minggu depan ya. Masih ya. Nanti saya lanjutkan bagaimana manusia baru ini. Bapak, kami bersyukur biarlah tahun terobosan terjadi dalam hidup umat-Mu ketika mereka mengerti bahwa mereka manusia baru. Dan manusia baru sudah kami belajar dimulai dari pentahiran kami akan dosa, sebab semua manusia berdosa buta sehingga mata kami tidak melek tentang kerajaan surga. Kami mengalami baptisan, kami pindah dari gelap kepada terang. Dan arah hidup kami, penyembahan kami hanya kepada satu Allah, yaitu Bapa dari Tuhan Yesus dan kepada Tuhan Yesus, dan kami berbakti di gereja-Mu. Ya Bapa, biarlah pengajaran ini meluruskan semua, khususnya imam-Mu yang di tempat ini bersama hamba-Mu dan yang di luar kota, supaya mereka hidup sebagai manusia baru seperti Tuhan Yesus. Kami pulang membawa berkat-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah diberkati bersama, katakan amin.